Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sehat walafiat, dan kita masih berkumpul walaupun kita masing-masing di rumah, Ustadz di rumah sekolah, kalian ada di rumah, maka ini patut disyukuri, dan kita patutnya bersyukur bahwasanya Allah sudah memberikan kita nikmat panjang umur dan nikmat sehat. Maka dari itu semoga Allah Subhanahu wa taala terus memberikan kita kesehatan walaupun dalam keadaan musim pandemi ini. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, karena beliaulah yang menyampaikan agama kita, agama Islam ini hingga sampai sekarang, dan kita sudah bisa merasakan nikmatnya iman, Islam, dan ihsan. Dan insya Allah kita hari ini akan masuk ke pelajaran PJOK kelas 4, yaitu pembelajaran tentang bab 2. Silahkan anak-anak di rumah yang menyimak video Ustadz, silahkan buka di bab 2 tentang variasi gerak dasar melalui permainan bola kecil. Ya, jadi dalam pembelajaran ini kita akan sedikit mengetahui tentang permainan bola kecil itu apa-apa saja. Nah, jadi pada materi kita hari ini, insya Allah kita akan membahas tentang permainan-permainan bola kecil. Apa contoh dari permainan bola kecil? Mungkin kalian sudah tahu. Di antaranya apa? Tenis meja, bulu tangkis, dan segala macamnya. Maka itu adalah salah satu permainan tenis meja. Insya Allah kita akan masuk ke materi pertama, materi tentang tenis meja. Baik, siapa di sini yang pernah melakukan permainan tenis meja? Ya, kalau sudah pernah, maka insya Allah kalian sudah mengetahui seperti apa itu tenis meja. Dia mempunyai bola yang kecil, ya, punya bat. Apa itu bat? Bat untuk memukul bola. Ada warna merah, ada warna hitam, ada juga warna putih. Ya, jadi bolak-baliknya seperti pemukul. Nah, itu disebut dengan bat. Maka dalam permainan tenis meja, pemain-pemainnya adalah berjumlah, ada yang satu dengan satu, ganda dengan ganda. Ya, ada permainan single bertemu dengan single. Jadi satu lawan satu. Nah, ada juga pemain ganda, pemain ganda dua lawan dua. Jadi permainan tenis meja itu bukan hanya cuma satu saja, tapi permainan juga ada dua-dua. Boleh nggak tiga? Kira-kira? Nggak boleh, karena dalam permainan tenis meja cuma cukup ada dua pemain ganda. Baik, silakan dibuka di bab 2 tentang bagian A tenis meja. Saya akan jelaskan materi ini. Coba lihat dan baca. Apakah kamu pernah melihat permainan tenis meja seperti gambar di samping? Coba lihat gambar di samping. Nah, dalam gambar tersebut ditunjukkan bahwa seorang atlet melakukan pertandingan single, yaitu satu lawan satu. Ya. Nah, sesuai dengan namanya, tenis meja itu dilakukan di atas meja. Jadi permainan tenis meja itu dilakukan di atas meja seperti ini. Jadi di atas meja yang tebal. Kalau mejanya itu tipis seperti triplek, tahu triplek yang tipis itu, yang seperti ini tipisnya, maka dia nggak baik kepada dalam permainan tenis meja. Maka dia harus punya papan yang tebal. Jadi papannya harus tebal supaya pantulan dari bola itu bagus, ya, supaya permainannya itu enak. Tapi kalau papan bawahnya itu tipis seperti triplek, maka dia pengaruh kepada bolanya, dia tidak akan mantul kuat, cuma pantul sekali langsung mutar gitu, langsung bergulir. Jadi dia tidak memantul. Tapi kalau dia tebal seumpama seperti ini,
Maka kalau ada seperti itu, insya Allah dia akan baik pantulannya. Baik, coba lihat lagi. Meja yang dimaksud terbuat dari kayu keras. Nah, tadi kayunya harus keras, harus tebal, harus keras, sehingga bola bisa memantul dengan baik. Pada meja terdapat net yang berfungsi sebagai pembatas. Jadi sudah ada lapangan, seumpama ini adalah lapangan, maka di situ ada net sebagai pembatasnya untuk dalam menentukan batas lapangan dari lawan dan dari lawan sebelahnya. Maka ada netnya. Netnya tingginya sekitar seginian. Ya, netnya sekitar segini. Nah, terbuat dari apa netnya? Dari jaring. Supaya tujuannya apa? Untuk memberi batasan dari pemain lawan dan lawan sebelahnya, seperti itu. Kemudian pemain tenis meja menggunakan bat. Apa itu bat? Bat adalah untuk memukul bola. Kalau nggak ada bat, bisa nggak mukul bola? Bisa, tapi nggak bagus. Tapi kalau ada bat, maka dia akan menjadi fungsi utama untuk memukul, gitu. Nah, bat ini terbuat juga dari kayu. Jadi terbuat dari kayu. Pegangan juga terbuat dari kayu, dan atasnya ini terbuat dari apa? Dari getah yang lembut. Kemudian dilapisi dengan karet, ya, getah atau karet. Alat ini memiliki berat sekitar 150 gram. Beratnya sekitar 150 gram. Ya. Adapun bola memiliki lingkaran tengah sekira 11,43 sampai 12,6 mm. Ya, seperti itu. Pemain tenis meja dilarang menggunakan kaos berwarna putih, berwarna kuning, berwarna sebaliknya terbuat dari bahan yang dapat menyerap keringat. Nah, itu cukup longgar sehingga pemain dapat bergerak bebas. Jadi dia harus baik, harus bagus dalam bermain. Karena kaos kakinya itu bahannya biasa-biasa saja, maka dia berpengaruh juga kepada pemain dalam permainan tenis meja. Seperti itu. Ada beberapa aturan dalam permainan tenis meja. Jadi ada beberapa aturan dalam permainan tenis meja. Salah satunya ialah bola yang dipukul harus melompati net dan memantul di meja. Secara umum, permainan akan mendapat poin jika lawan tidak bisa mengembalikan bola dengan benar. Maka kalau bola itu dipukul tidak memantul, maka itu akan menjadi poin bagi orang yang di sebelahnya. Seumpama Ustadz main permainan tenis meja, Ustadz pantulkan bola, ternyata bolanya itu nggak mantul, maka poinnya akan didapatkan oleh tim lawan, ya. Dan bolanya juga harus memantul masuk ke daerah lawan. Itu dia. Nanti insya Allah kalau seumpama kita di sekolah pertemuan, kalau kita sudah ada lapangan, insya Allah kita akan bahas dan kita akan praktek langsung di lapangan, insya Allah. Baik, sekarang coba lihat di halaman sebelahnya. Nah, pemain tenis meja dapat dilakukan baik secara persorangan, tunggal maupun berpasangan, ganda. Jadi pemain tenis meja itu boleh satu orang berlawanan atau dua orang. Single ketemu single, berpasangan ketemu berpasangan. Jadi boleh dua, boleh satu. Sementara itu pemain berpasangan terdiri atas ganda putra dan ganda putri dan ganda campuran. Ganda putra, ganda putri, dan boleh juga ganda campuran. Laki-laki sama laki-laki temannya boleh, atau laki-laki sama perempuan dalam permainan tenis meja itu juga boleh. Itu. Nah, ganda campuran terdiri atas seorang pemain laki-laki dan seorang perempuan, tadi sudah. Sebelum berlatih tenis meja, lakukanlah pemanasan. Nah, apa tujuan dari pemanasan? Ada yang tahu? Anak-anak Ustadz di rumah, tujuan dari pemanasan itu apa? Agar kita salah satunya tidak
cedera dalam melakukan permainan tenis meja. Yang kedua apa? Agar kita tidak keseleo. Ya. Ketiga apa lagi? Banyak dari manfaat dari melakukan pemanasan. Intinya apa? Agar kita menyiapkan kondisi tubuh kita agar siap dalam melakukan olahraga lainnya, bukan hanya tenis meja, tapi seluruh olahraga, baik itu bola kaki, tenis meja, bola pingpong atau tenis meja, bola kasti, bola voli, seluruhnya itu harus menggunakan pemanasan. Ya, itu maksimalnya kalau bisa 15 menit. Ya, kalau bagus supaya sehat, supaya aliran darah kita itu bisa mengalir secara maksimal. Nah itu insyaallah. Jadi sebelum melakukan latihan tenis meja, maka pemanasan terlebih dahulu agar untuk meminimalisir risiko dari cedera. Jadi dalam permainan tenis meja ada beberapa teknik dalam permainan tersebut. Coba lihat. Yang pertama adalah cara memegang bat. Nah, bisa kalian lihat cara memegang batnya. Ini bisa lihat kan. Cara memegang batnya adalah seperti dengan kita memegang pen. Ya. Nah, ada dua teknik pemegangan bat, yaitu dengan pen holder. Nah, kalau kalian pernah lihat memegang pen, maka seperti itulah dia memegangnya seperti ini. Seperti kalian memegang pen dalam menulis, maka dia sama seperti dengan memegang pen. Kemudian memegang bat yang menyerupai cara memegang pensil atau pulpen. Nah, teknik ini dilakukan dengan cara telunjuk menggali pinggiran bat menggunakan luas kedua. Sementara itu jari manis dan kelingking berada di belakang bat. Jadi seperti kita menulis, cuma ada dua saja di depannya, seperti itu. Ustaz lupa bawa pulpen, kalau misalkan Ustaz bawa pulpen, Ustaz bisa contohkan. Itu, ya, seperti ini. Coba lihat. Ya, atau kalian boleh lihat bukunya di rumah. Ya, insyaallah. Yang kedua adalah cara memegang dengan shake hand. Shake hand, ya, shake hand. Dilakukan seperti saat berjabat tangan saat menggunakan teknik ini. Jadi seperti cara kita berjabat tangan seperti ini. Ya, nanti akan Ustaz ajarkan kalau kita pertemuan, ya. Cara seperti kita berjabat tangan. Coba lihat gambarnya seperti ini. Ya. Ya. Yang kedua, dalam memukul bola. Coba lihat di halaman tersebut, memukul bola. Memukul bola dapat bola pada olahraga jenis tenis meja dilakukan menggunakan bat. Ya, menggunakan bat. Apabila menggunakan sisi bat yang searah dengan telapak tangan disebut pukulan forehand. Forehand itu sisi dengan telapak tangan ini. Coba, ini telapak tangan. Jadi seperti ini mukulnya. Cuing. Nah, itu disebut dengan forehand. Forehand, ya. Forehand. Ini disebut dengan forehand. Sementara itu, jika menggunakan sisi bat yang searah dengan punggung tangan disebut dengan pukulan backhand. Mana punggung tangan? Ini adalah punggung tangan. Ya. Ini apa? Ini adalah telapak tangan. Kalau telapak tangan itu apa? Forehand. Seperti ini. Nah, pukulannya seperti itu, forehand. Kalau backhand maka dia ada di dalam. Pukulnya di bagian ini. Seperti ini. Nah, seperti ini. Sekarang tadi yang sedikit saya sampaikan tentang materi tersebut. Coba sekarang lihat lagi. Coba lihat di halamannya. Nah, dalam permainan ini juga banyak tata caranya nih. Ada di gambar-gambarnya, boleh dilihat. Insya Allah kalian boleh
melihatnya dulu, nanti kita akan praktek kalau seumpama memungkinkan untuk pertemuan, kalau misalkan kita bisa pertemuan. Yang ketiga adalah melakukan servis. Baik, sekarang lihat bagian ketiga adalah melakukan servis. Ya. Servis merupakan langkah memukul bola untuk mengawali permainan. Jadi dalam kita melakukan permainan, maka dia harus servis yang paling pertama. Servis dulu baru permainan baru mulai dengan yang lain. Maka yang paling pertama itu adalah servis. Ya. Servis yang baik dapat digunakan sebagai serangan pertama. Bola umpan dan mencegah dan menghindari serangan pertama dari lawan. Jadi kalau servisnya itu bagus, servisnya itu bisa mengecoh orang lawannya sebelahnya, maka itu bisa membuat poin kepada orang yang membuat servis tersebut. Seumpama servisnya itu teknik itu bagus, tekniknya itu bisa mengecoh lawan, maka itu bisa membuat poin kepada kita yang membuat servis tersebut. Maka pelajari servis itu yang paling pertama, penting. Jadi servis dilakukan dengan memukul bola ke meja sendiri sebelum melewati net dan memantul di meja lawan. Jadi harus pantulkan dulu ke meja kita. Ini seumpama net, maka pantulkan dulu pertama, baru ke sebelah. Gitu. Nanti atau boleh kalian lihat video di YouTube tentang orang bertanding tenis meja. Maka kalau orang-orang profesional dalam bermain tenis meja itu masya Allah, permainnya itu luar biasa. Kalau kita cuma bisanya pelan-pelan saja, betul gitu ya, pelan. Tapi kalau orang yang sudah profesional maka cepat permainannya. Seperti orang yang latihan karate ya, gitu ya. Nah, baik, servis itu dapat dilakukan dengan teknik forehand dan backhand. Jadi servis permulaan bola dalam permainan tenis meja maka bisa dengan menggunakan servis forehand. Servis forehand seperti ini. Forehand adalah telapak di bagian telapak tangan bat, maka dilempar sedikit langsung di servis seperti itu. Bisa dengan forehand. Yang kedua adalah dengan backhand yang tadi menggunakan belakang tangan atau punggung tangan. Backhand seperti ini bisa juga. Seperti itu. Jadi ada beberapa cara, 2 cara bisa dilakukan dalam melakukan servis. Boleh dilihat di gambarnya, ini juga ada gambarnya tentang cara melakukan backhand dan forehand. Silahkan dibuka dan dilihat, dicermati, diamati di rumah. Kemudian kalau seumpama di rumahnya ada tenis meja dan pernah bermain tenis meja, maka boleh dilakukan di rumah. Karena tenis meja itu olahraga yang dilakukan di rumah juga bisa. Ya, olahraga yang mengeluarkan keringat yang paling ampuh yang kita kerjakan di rumah. Seperti itu. Jadi insya Allah itu yang dapat saya sampaikan tentang materi tenis meja. Insya Allah materi selanjutnya akan saya sampaikan dan akan kita bahas insya Allah di pertemuan selanjutnya. Barakallahu fikum. Kita akhiri dengan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.